Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasiah, kelas 2A Pendidikan Geografi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk lahan organik, yaitu mata kuliah Geomorfologi, dosen pengampu Bapak Ismail MPD. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari bentuk lahan organik. Bentuk lahan asal organik adalah bentuk lahan atau landform yang secara alamiah terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya adalah bentuk lahan terumbu karang atau coral reefs. Terumbu karang adalah massa endapan kapur, di mana endapan kapur ini terbentuk dari hasil sekresi biota laut dan sekresi kapur atau koral atau juga biasa disebut dengan karang. Koral sendiri adalah koloni dari biota laut yang dinamakan polip. Selanjutnya adalah jenis-jenis bentuk bahan organik. Yang pertama yaitu terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai atau pantai pulau besar. Yang kedua yaitu terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau sekitar 0,52 ke arah laut lepas. Yang ketiga yaitu pet reef, merupakan terumbu karang yang selalu tenggelam atau hanya muncul ketika surut terendah atau gosong taket. Yang kelima yaitu terumbu karang koral. Koral merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem laut untuk media perkembangbiakan semua biota laut, dan juga dampak aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang dan pantai bakau. Pada bentuk lahan organik, salah satu penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia ialah yang pertama, pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah, lumpur, ataupun pasir. Sedimentasi merupakan proses masuknya partikel-partikel sedimen dalam suatu lingkungan perairan, kemudian mengendap di dasarnya. Yang kedua yaitu kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam misalnya perubahan suhu air laut, topan, perubahan iklim global, gempa bumi, letusan gunung Merapi, pengangsa, dan penyakit. Dampak kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh faktor manusia lebih kronis dan tidak bersifat sementara. Yang ketiga yaitu sunscreen. Siapa yang tidak tahu sunscreen? Sunscreen ini banyak dipakai kaum perempuan, tetapi sunscreen ini ternyata bisa merusak karang. Karena sunscreen ini memiliki kandungan bahan kimiawi dan oxynocat atau juga biasa disebut oxybenzone. Selanjutnya adalah klasifikasi terumbu karang pada bentuk lahan organik. 1. Berdasarkan kemampuan memproduksi kapur. A. Karang hermatipik. Karang hermatipik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Yang B yaitu karang ahermatipik. Karang ahermatipik tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Yang nomor 2 adalah berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Yang A. Terumbu. Endapan masif batu kapur terutama kalsium karbonat yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain seperti alga berkapur yang mensekresi kapur seperti alga berkapur dan molus. Yang B. Karang atau koral. Karang adalah hewan klonal yang tersusun atas puluhan atau jutaan individu yang disebut polip. Karang terumbu. Yang C adalah karang terumbu. Pembangunan utama struktur terumbu biasanya disebut juga sebagai karang hermatipik atau karang yang menghasilkan kapur. D. Terumbu karang. Ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang, batu, dan alga berkapur. 3. Berdasarkan letak. A. Terutama karang tepi. Yang A. Terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau karang menerus atau flinging fresh adalah jenis terumbu karang paling sederhana dan paling banyak ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. Yang B. Terumbu karang penghalang. Secara umum, terumbu karang penghalang atau reef merupakan terumbu karang tepi, hanya saja jenis ini hidup lebih
lebih jauh di pinggir pantai. Yang C. Terumbu karang cincin. Terumbu karang cincin atau atolls merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar menyerupai pulau. Yang D yaitu terumbu karang datar. Terumbu karang datar atau gosong terumbu kadang-kadang disebut juga sebagai pulau datar atau flat island. Yang keempat, berdasarkan zonasi. A. Terumbu karang yang menghadap angin. Terumbu karang yang menghadap angin dalam bahasa Inggris windward reef merupakan sisi yang menghadap arah datangnya angin. Yang B. Terumbu karang yang membelakangi angin. Terumbu karang yang membelakangi angin merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Selanjutnya yaitu manfaat terumbu karang. Terumbu karang sangat bermanfaat bagi lingkungan, perekonomian, dan kehidupan, terutama kehidupan di laut. Manfaat terumbu karang dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Pertama, manfaat langsung, yaitu sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, batu karang. Yang kedua yaitu pariwisata. Wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Yang ketiga adalah penelitian dan pemanfaatan biota, perairan lainnya yang tergantung di dalamnya. Yang kedua, manfaat tidak langsung. A. Proses kehidupan yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dan berkembang biak untuk membentuk seperti kondisi saat ini. Yang ketiga yaitu tempat tinggal, berkembang biak dan mencari makan di ribuan jenis ikan, hewan, dan tumbuhan yang menjadi tumpu kita. Yang selanjutnya, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia dengan luas sekitar 600.000 km persegi. Selanjutnya, sumber daya laut yang mempunyai nilai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Selanjutnya, sebagai laboratorium alam untuk penunjang pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, terumbu karang merupakan habitat bagi sejumlah spesies yang terancam punah serta kima raksa dan penyu laut. Pembahasan selanjutnya, dari segi fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi dan abrasi. Terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi. Selanjutnya, keindahan terumbu karang sangat potensial untuk wisata bahari. Dan yang terakhir yaitu terumbu karang sebagai potensi masa depan untuk sumber lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya mengenai bentuk lahan organik. Tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan yang masih membutuhkan bimbingan dari Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.